Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Untuk informasi lebih lengkap mengenai suasana pembelajaran tatap muka hari pertama SMP 100% di Kota Semarang, sudah bergabung bersama kami Reida Pulpi di SMPN 1 Semarang. Selamat pagi Pulpi. Pulpi, bagaimana suasana pembelajaran tatap muka di sana? Ya, selamat pagi Gadis Jasa dan juga pemirsa. Saat ini merupakan hari pertama pembelajaran tatap muka 100% bagi siswa SMP di Kota Semarang. Salah satunya tempat di mana saya melaporkan saat ini yaitu di SMP Negeri 1 Semarang. Untuk jam masuk ini dibagi menjadi 3 sesi mulai setengah 8 dan dijeda 40 menit. Kelas 7, 8, dan juga 9. Ini berguna untuk menghindari kerumunan baik saat masuk maupun saat jam pulang sekolah. Kemudian pembelajaran hanya berlangsung selama 3 jam atau 6 jam pelajaran di mana ada 1 kali istirahat selama 15 menit, namun siswa tidak diperbolehkan keluar kelas dan kantin juga tidak dibuka. Sedangkan untuk musola atau masjid sekolah ini boleh digunakan namun dengan bergantian dan juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, tadi sebelum dicek terlebih dahulu, kemudian harus mencuci tangan dan bersama. Adalah suasana pelajaran olahraga yang merupakan pelajaran olahraga pertama kali selama pandemi. Nah, kita akan sedikit berbincang dengan salah satu siswa SMP 1 Semarang. Halo, dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Caca Bila Permata Syifa Sakila Wicaksono. Oke. Caca, ini kan pertama kali pembelajaran tatap muka 100%, berarti pertama kali bertemu dengan teman-teman secara lengkap ya, secara langsung. Gimana perasaannya? Pastinya seneng banget ya, yang tadinya kan karena kalau waktu olahraga itu cuma materi aja. Jadi sekarang itu udah bisa praktek, itu pasti seneng banget. Nah, ini berarti Pertama kali yang bertemu dengan semua teman-teman secara langsung, secara lengkap begitu. Kemudian apa yang Caca persiapkan? Pastinya dari rumah udah harus siap sarapan dulu. Dan waktu sekolah itu juga udah harus nyiapin masker cadangan, hand sanitizer gitu. Iya. Nah, ini kan sekolah dengan berbeda begitu ya. Nah, dengan suasana yang berbeda ini kemudian ada rasa kekhawatiran atau rasa takut nggak sih, Caca? Ada sih sedikit ya. Kan tapi ya harus tetap semangat juga. Karena kan kita juga harus sekolah juga kan. Takut juga ada sih, tapi ya gimana ya. Oke, kalau orang tua gimana, Caca? Orang tua sih tetap support, ngizinin untuk. Oke, harapannya. Nah, harapannya gimana nih untuk sekolah tatap muka? Semoga corona juga cepet hilang ya, biar kita sekolah itu juga kayak nggak ada rasa takut gitu, kayak biar bisa kayak biasanya. Gitu, ya. Oke, baik. Makasih banyak. Makasih teman-teman. Nah, pemirsa, antusiasme siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka pertama kali, ini pelajaran olahraga pertama kali, ini tentunya menimbulkan antusiasme sendiri. Meskipun ada kekhawatiran bagi siswa, namun tetap dari pihak sekolah sendiri juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kemudian melakukan sosialisasi baik kepada orang tua dan juga kepada murid. Nah, saat ini saya juga sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Semarang, Ibu Nining. Selamat pagi, Bu Nining. Ini kan hari pertama pembelajaran tatap muka 100%. Kemudian ini pasti berbeda ya Ibu ya dengan pembelajaran tatap muka 50% yang sebelumnya sudah dilakukan. Kemudian persiapan apa yang dilakukan? Ya, terima kasih. Untuk SMP Negeri 1 Semarang persiapannya tentu sesuai dengan SKB 4 Menteri, bahwa satu protokol kesehatan harus dilaksanakan. Dan alhamdulillah kita juga sudah mempunyai SOP bagaimana anak-anak mereka saat berangkat, SOP-nya juga sudah kita buatkan, kemudian saat sampai di sekolah, saat di kelas, maupun saat olahraga, saat pulang sekolah itu sudah ada SOP-nya. Dan kita kemarin juga sudah ada sosialisasi di hari Jumat terhadap orang tua dan siswa untuk persiapan 100% tatap muka ini. Nah, membuat PTM ini kemudian ada. Nah, kendalanya seperti apa sih, Bu? Alhamdulillah kalau untuk guru dan karyawan itu kita sudah lebih dari 80% vaksin ya, sampai vaksin yang kedua.
hanya tinggal 1 orang karena kondisi masih sakit. Nah, untuk siswa sendiri juga sudah lebih dari 80% vaksin kedua. Yang penting kalau kita itu menjaga kesehatan, imunnya selalu bagus, saya kira kalau ada varian-varian baru kita akan tetap kuat, Mbak. Insya Allah seperti itu. Kita selalu informasikan ke anak-anak, selalu ingatkan bagaimana mereka harus menjaga kesehatan dimanapun mereka berada. Sehingga saat ini anak-anak sudah terkondisi, saat mereka 50% itu tidak ada anak-anak yang sifatnya berkerumun. Tadi Mbak bisa lihat sendiri juga tidak ada kerumunan. Itu kita atur sedemikian rupa. Oke, nah kemudian ini kan pelajaran olahraga, kemudian ekstrakurikuler ya. Kemungkinan untuk bersentuhan fisik antar siswa dan juga guru ini besar. Dan pemantauan dari pihak sekolah seperti apa? Ya, kita selalu pantau ke setiap kegiatan anak-anak yang sifatnya ekstrakurikuler, karena sebelum hari ini ya Mbak ya, kemarin kita sudah ada ekstrakurikuler yang berjalan yaitu marching band. Karena ada lomba tingkat internasional di Thailand meskipun secara virtual. Nah, ini kita beri pemahaman baik anaknya maupun orang tuanya saat mereka ada latihan di sekolah. Dan alhamdulillah selama ini anak-anak sudah tertib. Saat mereka latihan, saat mereka bergaul, tidak ada anak yang sifatnya seperti dulu ya, itu bersentuhan segala macam, berbagi makanan itu tidak. Jadi mereka sudah paham itu. Oke, nah kemudian evaluasi dari PTM ini nanti seperti apa? Setiap bulan kita evaluasi, ada instrumennya dan kita laporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Apakah ada yang terpapar? Karena dulu pernah ada 1 anak terpapar, kita berhenti 1 minggu. Gitu. Tapi ternyata terpaparnya bukan dari sekolah, tapi dari rumah. Setelah anak itu isolasi, akhirnya sembuh, dinyatakan sembuh. Dan anak yang berada di kelas yang anak positif tadi langsung kita bekerja sama dengan puskesmas untuk vaksin apa namanya Mbak, swab untuk kelas itu, dan semua bapak ibu guru di swab dan hasilnya negatif semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa sekolah itu bukan merupakan klaster baru untuk COVID-19. Gitu. Oke, berarti seluruh persiapan protokol kesehatan dan juga antisipasi jika terjadi ada yang terpapar sudah beres ya Ibu ya? Iya. Ada Satgas COVID Mbak di sekolah, baik itu stakeholder sekolah, kita juga melibatkan Polsek, kemudian puskesmas, kita selalu bekerja sama sehingga kalau terjadi apa-apa penanganannya mudah. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Nining atas waktunya, selamat kembali beraktivitas. Nah, pemirsa, ini merupakan hari pertama PTM 100% bagi SMP di Kota Semarang. Dan meski begitu, sudah berbagai tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19, terutama di tengah munculnya varian baru yakni Omikron. Dari Kota Semarang kami melaporkan, kembali ke studio, silahkan. Terima kasih Reda Pulpi melaporkan langsung dari SMPN 1 Semarang dan selamat kembali bertugas.